Informasi selanjutnya pemirsa, sidang perintangan penyidikan dalam kasus penembakan Brigadir Yosua kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis siang. Para terdakwa dihadirkan dan menjalani sidang di dua ruang berbeda. Para terdakwa obstruction of justice dalam kasus penembakan Brigadir Yosua hari ini kembali menjalani persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo dan Irfan Widianto yang digelar di dua ruang sidang yang berbeda. 6 saksi dihadirkan jaksa penuntut umum untuk memberikan keterangan, diantaranya 2 anggota Div Propam Polri, Radite Hernawa dan Agus Saripul Hidayat, staf pribadi Ferdi Sambo Novianto Rifai, M. Rafli, serta 2 saksi ahli selaku ahli digital bernama Heri Prianto dan saksi ahli laboratorium forensik Adi Setia. Keterangan saksi tadi berdasarkan penjelasan dari penyidik ada kurang lebih 10 halaman ya. Nah, dari 10 halaman itu dia memberikan 2 jawaban. 2 jawaban itu hampir merupakan pendapat menurut saya ya. Dia menerangkan bahwa perbuatan Hendra ini bertentangan atau tidak sesuai dengan SOP. Kemudian perbuatan siapa lagi itu tidak sesuai dengan SOP Perkadi dengan tidak menyebutkan peraturan yang mana, pasal berapa, bunyinya apa. Itu satu ya. Dalam perkara obstruction of justice, 6 mantan anak buah Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berupaya merintangi penyidikan kematian Brigadir Yosua dengan merusak maupun menghilangkan barang bukti berupa rekaman CCTV di Komplek Polri Duren 3. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Leman, Hoirudin, iNews melaporkan. Untuk pertama kalinya, Richard Eliezer memberikan kesaksiannya dalam sidang kasus pembunuhan berencana Yosua. Sejumlah fakta mengejutkan diungkap oleh Eliezer, mulai dari wanita misterius di rumah Bangka hingga Ferdi Sambo yang pisah rumah dengan istrinya. Barada Richard Eliezer buka-bukaan membongkar berbagai hal terkait Ferdi Sambo dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Salah satunya adalah fakta bahwa Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati lebih sering pisah rumah. Saudara FS ini lebih sering di mana? Di Bangka atau di Saguling? Di Bangka, Yang Mulia. Selama saudara menjadi ajudan, saudara FS ini lebih sering tinggal di mana? Lebih sering di Bangka, Yang Mulia. Lebih sering tinggal di Bangka. Kalau di Saguling? Di Saguling biasa hari Sabtu atau hari Minggu, Yang Mulia. Tapi lebih kebanyakan hari Minggu, Yang Mulia. Kalau biasanya ibadah di Saguling, Yang Mulia. Ibadah pagi. Kalau tinggal di Saguling, apakah saudara FS itu menginap atau tinggal sendiri? Biasanya kalau hari Minggu menginap, Yang Mulia. Sampai Seninnya, Yang Mulia. Bangka dan Saguling ini kan nggak jauh. Siap, Yang Mulia. Kenapa saudara FS pisah rumah begitu? Siap, biasanya karena beliau pulang sudah tengah malam, Yang Mulia. Eliezer juga menceritakan momen wanita misterius menangis di rumah Bangka. Saat itu Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati juga tengah berada di sana. Kita singgah di kediaman Bangka. Jadi pada saat mampir di kediaman Bangka, ibu turun, saya lihat kondisi ibu kayak lagi marah, Yang Mulia. Jadi saya juga tidak berani menanyakan, Yang Mulia. Itu ada Mbak Datia juga, anaknya ibu. Udah masuk semua, turun. Baru Bang Yos bilang, Cat parkir mobil di belakang. Saya parkir mobil di belakang. Ada mungkin setengah jam kemudian, Yang Mulia, Pak Efes pulang. Itu yang naik piket sama Pak Efes, Bang Romer sama Sadam, Yang Mulia. Nah, pulang mereka, saya biasanya kan kami sambut juga, Yang Mulia, di depan kan. Nunggu di depan. Jadi kami nunggu di depan, Pak Efes masuk. Pak Efes juga kayak marah-marah juga, Yang Mulia. Nah, kita nggak tahu ada kejadian apa di dalam kan, dalam rumah ini. Nanti mungkin sudah sekitar agak 1-2 jam mungkin, Yang Mulia. Baru tiba-tiba ada orang mau keluar dari dalam rumah. Kan pagar kami tutup. Jadi dia ketok dari dalam rumah, dari pagar dari dalam kan. Alfred bilang,
saya bilang Apung, Pung ada orang mau keluar itu. Dia Apung bukain pagar dari dalam, tiba-tiba saya lihat ada perempuan yang mulia. Saya tidak kenal yang mulia. Nangis dia yang mulia. Perempuan itu nangis, baru saya ini siapa kan? Karena saya memang tidak ada waktu dia datang. Baru saya lihat ke arah dalam ada Ko Elben juga duduk di depan rumah. Baru habis itu perempuan itu bilang mau cari ini drivernya dia kan, cari mobil di mana. Saya lari ke samping, saya panggil drivernya yang bawa mobil Pajero hitam kalau salah yang mulia. Baru drivernya datang pakai mobil, perempuan itu naik langsung pulang. Nah dari situ yang mulia, semenjak kejadian itu Pak FS ini sudah lebih sering disaguling yang mulia. Eliezer mengungkap momen Ferdi Sambo tertawa sambil menyebutkan salah menggunakan senjata saat membunuh Yosua. Di dalam ruang propos tersebut, apakah pernah Ferdi Sambo mungkin bercerita-cerita tentang kejadian itu lagi? Mungkin ada masalah tembak dan itu. Coba terangkan itu dulu. bukan dipropos Bapak. Kalau Dimana cerita itu? tentang itu di kediaman Bapak. Oh, di kediaman. Coba Siap. ceritakan apa cerita. Jadi pada situ ada Bang Riki juga. Ya. Sempat beliau belak-belakan juga Bapak ke kami berdua, sempat bilang sambil ketawa Bapak. Sambil ketawa sempat bilang salah pakai senjata katanya. Salah pakai senjata. Salah pakai senjata. Jadi penyampaiannya begini gitu. Kayaknya ada yang salah, akhirnya tertawa. Gitu. Iya, baru ketawa dia. Eliezer mengaku dirinya merasa bersalah telah mengikuti skenario Sambo. Namun di sisi lain, ia mengaku tak mampu menolak karena takut dengan Sambo yang saat itu merupakan atasannya. Bareskrim Mabes Polri memanggil keluarga Ismail Bolong atas kasus tambang ilegal. Istri dan anak Ismail Bolong diperiksa sebagai saksi pukul 11 siang kemarin. Bang pengacara. Dalam video ini, beberapa orang yang diduga sebagai keluarga dari Ismail Bolong memasuki gedung Bareskrim Polri. Kehadiran mereka ke Bareskrim Polri dikonfirmasi langsung oleh kuasa hukum Ismail Bolong melalui sambungan telepon. Pemeriksaan terhadap keduanya berkaitan dengan peran masing-masing di perusahaan tambang. Diketahui bahwa anak Ismail Bolong ini merupakan direktur utama perusahaan tambang batu bara ilegal yang berlokasi di Kalimantan Timur. Surat izin penambangan di daerah saat ini yang beredar. Saya klarifikasi. Sebelumnya mantan anggota Polres Samarinda Kalimantan Timur Ismail Bolong membuat pengakuan mengejutkan tentang adanya setoran uang tambang ilegal kepada Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Usai videonya viral, keberadaan Ismail Bolong tidak diketahui. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali. Yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Andrianto di ruang kerja beliau. Pemirsa, kasus dugaan tambang ilegal di Kalimantan Timur menyeruak di tengah persidangan perkara pembunuhan Brigadir Joshua oleh Ferdi Sambo CS. Kasus dugaan tambang ilegal di Kalimantan Timur menyeruak di tengah persidangan perkara pembunuhan Brigadir Joshua oleh Ferdi Sambo CS. Lewat media sosial, mantan polisi anggota Polres Samarinda Ismail Bolong menyebut sejumlah nama perwira tinggi Polri yang diduga terlibat dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali. Ismail Bolong mengaku pernah menyerahkan uang hasil kegiatan tambang ilegal senilai 6 miliar rupiah kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Namun belakangan Ismail menarik pernyataannya dan minta maaf pada Komjen Agus Andrianto. Mantan Karopaminal Polri Hendra Kurniawan terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua mengamini dugaan keterlibatan Kabareskrim dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur.
mana? RHP dokumen betul itu. Itu betul. Langsung Pak. Itu yang pejabat yang berwenang aja. Kan ada data yang aktif. Jadi surat penyidikannya benar ya Pak ya? Ya betul. Berarti Pak itu menyeret kabar reskrim Pak ya, betul ya? Ya kan sesuai pasal itu. Atasan Hendra, mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo mengaku menandatangani surat penyelidikan terhadap Kabareskrim Polri, Komjen Agus Adrianto terkait dugaan menerima gratifikasi tambang ilegal di Kalimantan Timur. Laporan resmi kan sudah saya sampaikan ke pimpinan secara resmi ya, sehingga artinya proses di Propam sudah selesai, karena itu melibatkan perwira tinggi. Nah selanjutnya kalau misalnya akan ditindaklanjuti, silakan tanyakan ke pejabat berwenang, atau kalau enggak ya kasih instansi lain untuk melakukan penyelidikan, kan gitu. Ismail sama Kabar sempat diperiksa Pak? Iya sempat. Pak, tapi kan Ismail Bolong nggak diproses tuh Pak, itu bagaimana Pak? Kenapa dilepas? Kata Kabar Eskrim Berarti Bapak siap diperiksa? Laporan resmi kan sudah saya buat. Intinya kan begitu. Jadi bukan tidak ditindaklanjuti. Namun Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto membantah terlibat suap tambang ilegal di Kalimantan Timur. Menurut Agus, pernyataan tidak cukup untuk membuktikan keterlibatannya. Agus justru menduga tudingan pada dirinya untuk pengalihan isu kasus Ferdi Sambo yang menyita perhatian publik. Kabar perang bintang di antara perwira tinggi Polri semakin kencang. Menko Polhukam Mahfud MD meminta semua diusut. Menurut mantan Ketua MK, isu perang bintang harus diredam dengan menguak akar permasalahannya. Informasi lain pemirsa, anggota Satuan Brimob Polda Lampung, Bribda Gilang Aji Prasetyo meninggal dunia setelah terlibat kontak senjata dengan sekelompok orang yang diduga kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo, Papua. 77 245 245 Kontak senjata antara anggota Satuan Brimob Polda Lampung dan KKB Papua terjadi pada Rabu sore. Kontak senjata terjadi saat rombongan 1 regu personil Brimob Tengah melakukan patroli. Sampai di jembatan kilometer 7, rombongan diadang oleh sekelompok orang yang diduga KKB. Satu anggota Satuan Brimob Polda Lampung bernama Bribda Gilang Aji Prasetyo meninggal dunia akibat kontak tembak. Sementara itu, 2 anggota Satuan Brimob Polda Lampung lainnya mengalami luka serius akibat tembakan. Pada saat terjadinya penyerangan atau kontak senjata yang sekitar 30 menit terjadi, mengakibatkan 3 orang dari personil Satbrimob Polda Lampung yang mengalami luka tembak. Di antaranya adalah luka tembak serius yang dialami oleh korban atas nama Bribda Gilang Aji Prasetyo. Dan 2 orang lagi yaitu adalah Bribtu Fazwarsah dan 1 orang lagi atas nama Bribda Dona Bagaskara. Untuk ketiga korban tersebut telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dekai di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua. Dan pada saat dibawa untuk dilakukan evakuasi telah dinyatakan meninggal dunia. Pemirsa, pada hari ini Komisi 1 DPR akan gelar fit and proper test calon tunggal Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Yudo mengaku siap jalani uji kepatutan dan kelayakan DPR. Sehari jelang uji kepatutan dan kelayakan DPR, Kasal Laksamana Yudo Margono dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa melepas Satgas Maritim Task Force Unifil untuk misi perdamaian di Lebanon. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengaku Presiden Jokowi menunjuk Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI. Andika meyakini Yudo dipilih karena berbagai pertimbangan. Laksamana Yudo sendiri menyatakan siap untuk jalani fit and proper test. Persiapannya ya kita siapkan bahan-bahan yang besok akan dipertanyakan oleh Komisi 1. Apa? Ya sudah, ya harus disiap dong. Kisi-kisi dikit Pak. Nanti setelah fit and proper test saya sampaikan. Kisi-kisinya
Kisi-kisinya bukan saya dong, yang nanya kan nanti Komisi 1 nanya Komisi 1. Kenapa? Nanti sabar nanti besok selesai fit and proper test saya sampaikan pada rekan media. Tantangan untuk Pak Yudo banyak, karena memang masalah itu selalu ada, dan itu kan teori organisasi, Mbak. Jadi ruang perubahan, ruang perbaikan selalu ada. Tapi Presiden mempercayakan kepada Kasal untuk menjadi Panglima, pasti sudah melalui berbagai pertimbangan yang Presiden yakin Pak Yudo akan mampu menjadi Panglima. Komisi 1 DPR RI hari ini akan gelar uji kelayakan untuk calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Uji kelayakan akan dijalani dalam beberapa tahap. Pada pukul 13.30 kita akan mulai dengan fit and proper test, ya. Urut-urutan dalam uji kelayakan itu kira-kira seperti ini. Paparan calon Panglima TNI, nah, begitu ya, selama 30 menit. Kemudian dilanjutkan pertanyaan pendalaman oleh masing-masing perwakilan fraksi. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono merupakan calon tunggal pengganti Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Surat Presiden berisi usulan telah diserahkan ke DPR. Laksamana Yudo Margono lahir di Madiun 26 Desember 1965. Artinya, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1988 ini hanya akan menjabat sebagai Panglima TNI selama kurang dari 1 tahun. Sebelum menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut pada Mei 2020, Laksamana Yudo juga sempat menempati sejumlah jabatan strategis di TNI Angkatan Laut. Calon tunggal Panglima TNI bercerita tentang hobi dan pandangannya terkait posisi Panglima TNI. Soal hobi, ia lebih memilih olahraga ketimbang jalan-jalan. Lalu mana yang ia pilih, menjabat Panglima TNI atau Menteri Pertahanan? Berikut wawancara tim iNews dengan Laksamana Yudo Margono beberapa waktu lalu di atas KRI Makassar 590. Yang ketiga, kita udah ngomongin makanan. Ini zamannya healing nih sekarang nih. Kalau disuruh milih, kira-kira Bapak mau pilih olahraga atau kita piknik aja, Pak? Olahraga. Olahraga? Nggak mau piknik aja, Pak? Kenapa pilih olahraga, Pak? Jenuh. Kok piknik? Kemarin ngeliat-liat jenuh. Tapi kalau olahraga bisa dinikmati kan? Bisa olahraga. Tadi kita bisa olahraga, bisa senam, langsung bulu tangkis, langsung pingpong. Jadi semua olahraga ini Bapak dalami, Bapak sukai ya sebenarnya? Iya. Itu yang membuat Bapak tetap terlihat fit sampai dengan saat ini. Ada, boleh bagi tips nggak sih Pak, kira-kira apa sih yang bikin Bapak tuh tetap semangat gitu sepanjang hari? Kalau saya jaga fisiknya, dengan jaga fisik tentunya ya dengan olahraga tadi kan, yang paling mudah dan paling murah ya dengan olahraga. Kita kan sarana olahraga banyak sekali, bisa dengan jalan kaki, bisa renang, kan murah-murah, bulu tangkis, tenis, tadi pingpong. Yang paling favorit sama Bapak? Tenis. Tapi tadi badminton juga. Badminton juga. Ya apa saja lah. Voli. Yang penting olahraga. Iya. Jadi daripada ngajak Bapak piknik ya, mendingan ngajak Bapak olahraga. Karena kalau piknik percuma, saya sudah melihat seluruh Indonesia ini gitu. Ini juga sudah seperti piknik sebenarnya ya Pak ya? Jadi saya waktu jadi komandan KRI, dari Sabang sampai Merauke semua sudah saya datangi daerah itu. Makanya saya hafal, terbayang sudah daerah mana yang mau dipiknik. Jadi sudah ketahuan. Oke, kalau boleh pilih warna, Bapak pilih merah atau putih? Apa tadi? Kalau boleh pilih warna nih, saya punya 2 warna, Bapak pilih merah atau putih? Biru. Kok biru Pak? Pilihannya cuma 2, Bapak pilih merah atau putih? Merah putih lah. Jangan sampai lepas merah sama putih ini. Ini udah menyatu ya? Ini ya, berani dan suci. Suci saja nggak berani percuma, berani saja nggak suci percuma, harus berani dan suci. Siap, tidak boleh dipisahkan antara merah dan putih. Terakhir Pak, Panglima TNI atau Menteri Pertahanan? Apa itu? Kalau boleh memilih, Panglima TNI atau Menteri Pertahanan? Ya terserah Presiden.
Kok terserah Mana presiden? ada pilihan, memangnya ada pendaftaran. Kan nggak ada pilihan, ya sudah terserah Pak Presiden dong. Kalau disuruh milih Pak, misalkan. Ya terserah Pak Presiden, milih Pak Presiden. Terserah Pak Presiden milih apa. Wah, tongkatnya sudah Katanya sebagai prajurit harus siap dimanapun ditugaskan. siap. Jadi tidak bisa. Nggak ada pilihan itu, kalau itu nggak ada pilihan. Tapi kalau bioskop wayang itu saya bisa memilih datang sana atau sana. Siap. Tapi kalau ini nggak bisa, karena itu adalah hak prerogatifnya Presiden. Nggak bisa dipilih. Oke. Pemirsa, 28 kuda akan digunakan untuk menarik 12 kereta kencana dalam acara ngunduh mantu pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Para pemilik kuda kebanjiran order untuk menarik kereta kencana dalam prosesi pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi. Dua 12 kereta kencana akan memeriahkan prosesi ngunduh mantu putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono. 28 kuda akan dikerahkan untuk menarik 12 kereta tersebut. Pemilik kuda-kuda ini adalah warga Jajar, Solo, Jawa Tengah, Mujiono Prasetyo. Nama Mujiono sudah tidak asing lagi dengan Jokowi. Pasalnya, kuda milik Mujiono kerap dipakai oleh Jokowi sejak masih menjadi wali kota Solo. Ditemui di rumahnya, Mujiono mengaku tak menyangka dirinya kembali dipercaya oleh Jokowi yang kini telah menjadi presiden. Mujiono mengaku tidak memasang tarif dan menerima berapapun bayaran yang akan diberikan kepadanya. Aku sebenarnya dari awal aku nggak tahu kalau pakai apa istilahnya dipakai matenan Mas Kayang itu nggak tahu. Pokoknya saya diperintahkan 12 kereta. Terus kudanya gini ya sudah tak siapke. Nah terus waktu yang dekat ini tahu-tahu kok buat pernikahan itu. Selain meminjamkan kuda miliknya, rekan dan keluarga Mujiono juga akan bertugas sebagai kusir kereta saat acara ngunduh mantu Kaisang dan Erika nanti. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, hewan peliharaan milik warga di kawasan gempa Cianjur banyak yang ditinggal pemiliknya untuk mengungsi. Untuk itu, tim Animal Care Palang Merah Indonesia menyelamatkan sejumlah hewan terlantar di lokasi terdampak gempa Cianjur, Jawa Barat. Sejumlah anak-anak korban gempa yang berada di posko pengungsian Cianjur, Jawa Barat asik bermain dengan kucing-kucing yang telah diselamatkan oleh tim Animal Care Palang Merah Indonesia. Dalam kasus bencana, selain menjamin kesejahteraan penyintas, relawan PMI juga memperhatikan kesejahteraan hewan seperti kucing. Tim relawan PMI menyisir lokasi terdampak gempa untuk menyelamatkan sejumlah hewan, khususnya kucing yang kelaparan. Setelah diselamatkan, kucing-kucing diperiksa, diberi makan, dan diobati. Dan kalau lihat kondisi di lapangan, saat ini kondisi hewan-hewan sangat mengkhawatirkan. Ada seperti halnya kucing, ada yang mengalami patah tulang, ada yang mengalami terluka, dan ada juga yang kelaparan. Dan PMI melakukan penyisiran, melakukan asesmen juga, kemudian melakukan perawatan kucing-kucing yang liar. Pemberian pakan untuk hewan diperlukan karena banyak hewan ditinggal pemilik mereka untuk mengungsi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.